Halo kawan trader, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya RB di sini. Oke. Pada hari ini saya akan membahas tentang analisa profit more trade di pound sterling ya, seperti ini. Ini saya perhatikan di time frame H1. Kalau kita mengamati di H1 seperti ini. Dan kalau kita misalnya Anda belajar tentang Elliott Wave ya, ya baik itu yang sudah selintas ataupun yang sudah menguasai. Pasti Anda akan mengatakan bahwa ini adalah, lihat dari sini nih, satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ya, nanti limanya di atas ini. Akan menghitung seperti itu. Ya tidak salah memang ya, karena dilihat dari ciri-cirinya pun juga ini adalah sekarang ini seperti di posisi gelombang 4 ya, atau segmen 4 ya. Kenapa begitu? Karena bentuk gelombangnya ini di antara segmen yang hadir 1, 2, 3 ya, dan ini 4, ini adalah segmen yang paling kompleks ya. Di mana di sini adalah kalau yang satu ini adalah gelombang mono, yang ini adalah korektif. Ya, korektifnya bisa berupa flat kecil. Kemudian di sini segmen tiganya ini pola 5, ini pola 3 ya, seperti itu. Betul. Sehingga dengan hanya melihat sini saja kita akan memprediksi ya, prediksinya ini adalah impuls, nanti akan dibangun impuls kelima, sehingga Anda mungkin berani untuk katakanlah buy di sini. Betul ya, kalau di H1 hanya seperti itu. Tapi ingat bahwa tetap saja ya, kita harus memperhitungkan bahwa selain kita melihat hanya di H1-nya saja, maka kita harus memperhatikan juga posisi di time frame yang lainnya ya. Di time frame katakanlah misalnya di time frame yang lebih besar ya, misalnya di 4 jam seperti ini. Makanya kalau Anda lihat di 4 jam ya seperti ini, Anda mulai terlihat bahwa ya ini supportnya dan kemudian ini resistensinya ya. Jadi artinya apa? Saya mau bicara bahwa kalau lihat dari sini, maka posisi korektif ini adalah tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah juga dari sini ke ini adalah pola 3, dan dari sini juga turun menjadi pola 3 yang lainnya ya. Jadi kalau kita bicara cuma H4 saja ya. Dan dengan memperhatikan itu saja, antara H1 dan H4 saja, kita sudah bisa membuatkan sebuah pandangan secara rasional. Kita akan bisa melihat bahwa ternyata gelombang kalau kita bicara prediksi, maka kemungkinan untuk turun ya, setelah ini ada turun maupun kemungkinan seperti naik ya. Kalau cuma hanya melihat H1 saja tadi kita sampaikan, setelah ini adalah segmen kelima, ini naik misalnya sampai sini ya. Betul seperti itu. Tapi kalau lihat dari sini sudah mulai terbuka bahwa ini tidak ada kemungkinan adalah turun ya. Seperti itu ya. Lihat dari sini ya. Jadi nah, caranya bagaimana? Nah, melihat dari, apalagi kalau misalnya kita memperhatikan di segmen di time frame yang lebih besar lagi, ini bakal terlihat bahwa katakanlah saya misalnya di 6 jam ya. Kita coba perhatikan di 6 jam. Nah, kalau di 6 jam ini jadi satu gelombang mono ya. Sehingga hubungan dengan ini adalah sebuah korektif ya. Sehingga sama seperti tadi ya, cuma kalau yang tadi waktu kita memperhatikan di time frame H1, kita tidak bisa batasan antara katakanlah ini menjadi sebuah korektif, turun ya, langsung menjadi korektif, ataupun bisa sebatas korektif kemudian continue ya menjadi bullish lagi. Itu adalah seperti apa? Tadi di H1 tidak terlalu terlihat, tapi kalau di 6 jam ini mulai terlihat. Dengan cara bagaimana? Kita buat yang namanya Fibonacci retraksinya ya, dari sini ke sini. Nah, gitu. Dan dengan cara begini kita melihat sejauh ini, kalau sampai sekarang kita merasa yakin bahwa ini peluangnya adalah setelah ini adalah continue. Sejauh ini ya. Dengan continue pun juga batasannya ini sudah melewati persyaratannya ya. Jadi kalau kita ukur persyaratannya itu adalah bahwa batasan kemungkinan ada terjadi perubahan katakanlah continue maupun reversal itu bisa kita ukur dengan cara ini.
Nah, itu ya. Ini sudah di batasan yang nah ya. Jadi sekarang ini memang sudah secara periode waktunya ini sudah tidak apa, sudah mempunyai sudah ada peluangnya, ada kemungkinan besar untuk katakan apakah itu menjadi sebuah kontinu ya, lanjut ya, ataupun sebagai sesuatu yang bearish ya, atau balik lagi arah ya, turun ya, itu sudah memenuhi syarat ya, secara waktunya gitu. Nah, tadi setelah itu bagaimana cara membatasi? Batasannya adalah di sini. Di nilai gini ya. Ini nilai berapa ini? Di 1,3449 ya. Ya, jadi 1,3449. Ini ketentuan di sini ya. 1,3449 ya. Batasnya di situ. Wah, apa ini terlalu jauh juga? Iya, betul. Ya. Makanya dengan cara begini minimal walaupun Anda misalnya terlambat masuk pun juga Anda tidak akan terlalu beresiko ya. Lebih baik kita terlambat masuk ya, katakan Anda mengambil profit sedikit ya, tapi kepastiannya lebih tinggi peluang untuk meraih profit lebih besar dibandingkan kita beresiko dengan ingin meraih profit yang lebih besar, tapi tentunya resikonya pun cukup besar. Katakan dengan sekarang langsung kita buy gitu ya. Ya sejauh ini seperti ini. Jadi ini batasannya di sini ya. Kita buat batasannya kita buat paling mudah itu kita buat notify ya, alarmnya. Oh sorry, alarmnya bukan di situ. Oh yang ini ya alarmnya, sorry. Tadi sepertinya itu. Nah ini alarmnya. Nah ini ya. Jadi pesan alarm itu adalah 61,8 ya. Nah ini. Pesannya seperti itu ya. Jadi 61,8 alarmnya itu. Jadi kalau dia menyentuh 61,8 maka kemungkinan ini hanya jadi bangunannya ini adalah mulai dari sini ya, ataupun mulai dari sini itu terjadi yang namanya korektif ya, seperti itu. Ya, kalau melewati sini ya. Kalau tidak bisa di sini ternyata ada sekitar sini terus balik lagi masih lambat juga, maka ini kemungkinan besar akan terjadi kontinu. Ya. Nah, saya buatkan juga alarm yang lain ya. Saya buatkan juga alarm untuk 38,6 nya. Nah, begitu. Teksnya 38,6. Nah, 38,6. Nanti kalau dia alarmnya hadir ya tinggal melihat ya. Pesannya 38,6. Oke. Udah ya alarmnya. Dan satu lagi alarmnya adalah untuk yang topnya di resistennya ini ya. Ini kalau ini alarmnya adalah pesannya ini adalah katakanlah sorry saya buy ya. Ini karena ini adalah calon W3 ya, gelombang 3 ya. Nah, dengan begitu saya akan membuang ini ya hapus. Nah seperti itu ya. Jadi di pound sterling kita sudah buat seperti itu ya. Dan dari sisi elite wave-nya pun juga seperti saya sampaikan, kalau kita bicara hanya sampai segmen ini saja, untuk dia menjadi kontinu tidak ada kemungkinan ada, karena bisa jadi ini adalah cuman katakanlah ini sudah menjadi reversalnya dan balik arah, bisa jadi seperti itu. Atau ya tadi ini baru A, ini B, nanti C seperti itu, mungkin saja ya seperti itu. Jadi tapi intinya apapun itu maka kita siapkan saja aturan-aturan yang memungkinkan ya. Kalau di 1 jam ya memang kita lihat dari 1 jam saja ini, kalau kita perhatikan ini baru 1, 2 ya baru 2 ini segmennya itu, yang ini belum terjadi ini ya, ini baru 2, ini A, ini B ya gitu ya. Nanti ada kemungkinan ini sampai di sini ya, sekarang saya balik lagi arah
ya, seperti itu ya, dulu seperti itu ya. Dan itu saya siapkan alarmnya ya, supaya ini barangkali saya mesti saya geser ke bawah, ke sampingnya ya. Koordinatnya sekitar ini berapa, 290 barangkali ya, atau 280 deh. Dan biar tersentuh ya, ambil situ. Jadi saat ini di posisinya kalau di H1 ini sedang dikatakanlah ini di segmen genap ya. Segmen genapnya bisa jadi ini adalah sebuah katakanlah sebuah kolektif 4, segmen 4, ataupun segmen reversalnya gitu ya. Reversalnya jadi ini A, ini B, ini C, nanti D, ini E pas satu kali lagi, naik satu lagi, baru setelah itu jatuh ya. Itu kalau reversal. Tapi kalau ternyata ini continue, maka ini baru A ya. Karena A-nya 1, 2, 3 berupa segmen 3, maka ini akan berupa triangle. Jadi ini baru 1, baru 2, nanti 3, 4, 5 ya. Masih cukup lama ya. Mungkin nanti sore ya, di malam ya bisa jadi, atau bisa jadi besok pun ya. Seperti itu ya. Oke. Saya cukupkan sampai di sini dulu tentang analisa di pound sterling. Sekian, terima kasih.